Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi sama gue Dava di channel Darah Muda. Dan kali ini Darah Muda punya acara baru yang bernama Mati. Dan di episode Mati yang pertama kali ini, gue bakalan ceritain pengalaman misteri diri gue sendiri waktu gue mendaki di Gunung Lawu. Jadi pada tahun 2019, gue sama 3 orang teman gue jalan ke Gunung Lawu yang berada di Magetan, Jawa Timur. Lebih tepatnya dia berada di pertengahan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebenarnya agak ragu buat menyambangi Gunung Lawu karena Gunung Lawu juga terkenal dengan misteri-misteri yang ya belum terpecahkan mungkin. Tapi karena ada kesempatan itu, gue beraniin ambil. Gua berangkat dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Solo Jebres, berangkat dari jam 10 dan sampai jam 8 malam. Sebenarnya gue dari Jakarta cuma berdua, tapi di kereta gue nemu rombongan lain yang dia juga mau ke Gunung Lawu. Sampai di Solo Jebres, istirahat sebentar, dan gue berbincang sama teman-teman yang ketemu di kereta. Sampai akhirnya gue sepakat sama mereka nyarter mobil untuk ke base camp. Selama perjalanan sampai base camp, sebenarnya nggak ada hal apa-apa. Cuma gue agak goyang, gimana istilahnya, gue agak ngeri pas gue bener-bener di kaki Gunung Lawu. Bisa lari. Pas gue nyampe di kaki Gunung Lawu, nggak tahu kenapa, entah itu emang semua gunung atau gue yang rasain sendiri, agak pas turun agak goyang, pusing, atau intinya gue ngerasa kayak ada, gue baru pertama kali naik gunung. Pas gue nyampe di base camp itu keadaannya gundah ya gitu deh. Udah gitu malamnya kayak biasa gue istirahat, packing ulang, sama ngobrol-ngobrol, nyeduh kopi biasa aja. Dan besok paginya gue nggak tahu, belum punya firasat apa-apa, tapi besok paginya tiba-tiba orang yang bareng sama gue dari kereta sampai base camp itu tiba-tiba ada kendala. Tapi gue nggak tahu itu bermula dari situ atau enggak, tapi kendalanya dia sepele sebenarnya. Dia cuma nggak lupa bawa logistik dan barang-barangnya dia kebanyakan ketinggalan sama teman-temannya. Sementara teman-temannya itu masih di Pasar Senen yang niatnya naik itu besoknya setelah gue sampai duluan. Gue mutusin buat naik atau enggak di pagi itu karena gue cuma bertiga. Ada rasa yang ganjil sebenarnya kalau misalkan naik gunung bertiga, dan juga udah diingetin sama orang BSM di Gunung Lawu, kalau bisa katanya jangan ganjil. Dan pas mau ngebatalin rencana buat naik hari itu, tiba-tiba gue ketemu teman pendaki yang solo hiking. Dia pendaki asal Jogja yang namanya Ucup. Gue ngobrol sebentar, gue tanya-tanya, katanya dia emang solo hiking aja, dan dia nggak bawa tenda kalau nggak salah, dan niatnya dia tidur di Boyem. Kalau misalkan yang belum tahu, sebenarnya Gunung Lawu tuh bisa
solo hiking dan nggak bawa tenda, cuma tiduran di bawah habis itu langsung turun. Dan gue berdiskusi sama teman gue dari Jogja yang namanya Ucup. Ya udah gue ajak dia supaya gue berempat pas. Jalanlah gue ke niat awal langsung ke Boyem. Gue naik Gunung Lawu tuh via Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Gue naik Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Gue berangkat dari base camp ke niatnya ke Boyem, ke Hargodumi lah. Itu estimasi perjalanan perkiraan gue harusnya gue sampai jam 3 sore. Gue mulai trekking dari jam 9 kalau nggak salah. Belum punya firasat apa-apa gue selama gue trekking. Sampai akhirnya gue di Sendang Derajat. Sendang Derajat itu sumur di atas Gunung Lawu yang airnya nggak habis-habis. Entah kenapa katanya itu air yang disucikan, sumur yang disucikan sama orang-orang sana. Dan gue menghormati itu. Sampai di sana, tiba-tiba Ucup bilang sama gue, dia bilang kalau dia mau duluan. Dia mau duluan dan dia bawa tenda, peralatan masak, sama yang lainnya. Dibawa tuh sama dia karena dia cuma bawa DP kecil, dan DP kecilnya itu dibawa sama gue. Sementara di jalan duluan ke tempat Boim, ke Argo Dalem, gue sama teman gue berdua, Kentung sama Bang Muk, gue di Sendang Derajat. Gue lagi istirahat sambil ngobrol-ngobrol sama ngopi yang gue bikin sebelum kompornya dibawa sama Ucup. Gue mulai trek dari Sendang Derajat ke Argo Dalem, ke Boim, itu habis asar kalau nggak salah. Itu udah di luar perkiraan waktu yang gue tentuin sebelumnya pas di base camp. Habis asar gue jalan dari Sendang Derajat ke Boyem. Yang gue bingung itu waktu ada persimpangan jalan. Persimpangan jalan tuh harusnya ke kanan Boyem, ke atas puncak. Tapi karena gue juga baru pertama kali ke Lawu waktu itu, yang teman-teman gue juga baru pertama kali, gue mikirnya Boim tuh ada sebelum puncak, dan jalan ke Boim pas dari Sendang Derajat ke arah kanan itu cuma jalan setapak. Jadi gue nggak yakin sama jalan itu, dan ada tulisan ke puncak. Gue ke puncak lah. Gue pas nyampe persimpangan itu kira-kira jam 5 lah, jam 5 sore, dan gue nggak tahu apa-apa sebelumnya. Dan gue naik sampai jam 5:30, gue mikir sendiri, kok ini gak nyampe-nyampe ya. Padahal Ucup bilang sama gue, estimasi waktu dari Sendang Derajat ke Boyem itu cuma 15 menit. Tapi ini gue udah 30 menit dan hampir 40 menit gue gak nyampe-nyampe Boyem. Masih belum ada firasat apa-apa sebenarnya. Mungkin emang di atas gue mikir kan. Jalan terus sampai jam 6 gue belum nemu apa-apa, cuma hutan biasa. Dan sampai habis maghrib lah, gue ngeliat tugu puncak Lawu. Kaget gue. Habis maghrib dan gue masih di puncak Gunung Lawu. Itu rasanya aneh sih sebenarnya. Cuma gue belum mikir apa-apa pas di situ. Gue istirahat sebentar, gue tanya sama teman gue yang berdua mau gimana, dan dia mutusin untuk turun dan nyari tempat Boyem. Mau gak mau gue harus turun lagi, dan di perjalanan turun baru gue ngalamin hal aneh lah bisa dibilang. Gue turun dan gue ketemu orang ngedengar sih, lebih tepatnya ngedengar orang ngetok-ngetok kayu. Gue ikutin suara itu sampai akhirnya gue ketemu rumah.
ketemu rumah, itu rumah masih bagus banget, gue nggak tahu itu rumah apa. Dan gue ketemu kakek-kakek di depan. Dia bilang sama gue, dia nanya sama gue, pakai mau kemana, halus nanyanya. Dan gue bilang gue mau ke Boyem, saya mau ke Boyem. Kakek-kakek itu bilang kalau mau ke Boyem lurus belok kiri. Gue ikutin kakek-kakek itu, tapi gue muter-muter di tempat itu 2 kali. Gue bingung, itu udah hampir mau jam 7. Dan akhirnya gue ketemu orang pendaki yang lagi nyari kayu kalau nggak salah. Gue nggak tahu dia lagi nyari kayu atau nyari apa, pokoknya dia bilang dia lagi jalan di sekitar situ. Dan gue baru nanya ke dia, Boyem di mana? Ternyata Boyem lurus belok kanan. Dan akhirnya gue nyampe Boyem, istirahat. Dan gue nggak berani bilang apa-apa dulu sebelumnya. Udah selama di Boyem sampai puncak itu sama sekali nggak ada kejadian apa-apa. Dan pas mau turun ke Sendang Derajat, gue istirahat, ada anak kecil penjual makan makanan lah ya di Sendang Derajat, anaknya dia lagi main-main. Dan teman gue tiba-tiba nemu duit kan, gue lupa nemu duitnya berapa. Dia bilang ke anak kecil itu, mau nggak duitnya? Terus anak kecil itu bilang pakai bahasa Jawa yang gue lupa bahasa Jawanya apa. Tapi teman gue ada yang ngerti, orang Jogja. Dia pokoknya inti dari percakapan itu ngomong kalau misalkan dia mau ngasih, teman gue mau ngasih duit ke anak kecil itu, teman gue harus bilang sama yang di dalam Sendang Derajat. Pas gue nengok, di dalam Sendang Derajat nggak ada apa-apa. Gue panik dan gue nggak tahu harus ngapain. Gue bilang sama temen gue, duitnya taruh, kita prepare dan kita turun lah kita. Turun sampai pos 1 itu masih aman banget. Dan sampai gue mau sampai base camp itu keadaan hujan, gue neduh sebentar. Tiba-tiba hidung gue mimisan. Biasanya kalau hidung kering baru mimisan, tapi ini gue sama sekali nggak ngerasain. Hidung gue mimisan tiba-tiba, otomatis gue ambil tisu. Dan gue masih nggak mikir apa-apa. Turun lah gue ke base camp. Dan di base camp gue ketemu sama pendaki-pendaki lain. Dan kemudian barengan gue, si Ucup sama orang yang dari Jakarta. Akhirnya dia turun juga. Gue belum sempetin ngobrol, dan tiba-tiba ada orang base camp yang nawarin buat nginep ke rumahnya. Nginep lah gue di rumahnya. Dan gue baru beraniin cerita di situ. Gue beraniin cerita di tempat orang base camp itu. Gue bilang, tadi saya ketemu ini kakek. Dia kaget. Dia bilang di mana? Di rumah. Pas gue bilang ketemu kakek dan di depan rumah, dia kaget, benar-benar kaget. Dan gue juga sebenarnya agak heran sama reaksinya dia, kenapa bisa kayak gitu kan. Dia bilang, kamu itu di tempat petilasan yang Gunung Lawu, kata dia gitu. Gue kaget, yang lain juga kaget. Gue kira gue lihat sendiri waktu itu halusinasi, tapi ternyata teman-teman gue juga lihat. Berarti gue bukan halusinasi itu jatuhnya kan. Terus dia nanya, tapi kamu nggak kenapa-napa? Gue bilang, ya saya cuma disuruh, sebenarnya nggak tahu disasarin atau enggak, tapi saya cuma disuruh lurus belok kiri pas saya nanya Boyem. Nah kakek-kakek itu yang juga ngetok-ngetok mungkin ya, soalnya waktu gue lagi di puncak, gue dengar orang ngetok-ngetok kayu atau rumah, gue nggak ngerti, tapi logikanya itu maghrib, dan ada suara orang yang ngetok-ngetok kayu di atas puncak gunung. Dan gue nggak tahu itu apa. Gue ikutin suara itu dan akhirnya gue nyampe ke rumah itu, ke rumah kakek. Dan gue ngomong sama orang base camp itu, dan orang base camp itu bilang, ya udah, alhamdulillahnya kamu nggak apa-apa, kata dia. Kalau misalkan kamu ikutin terus mungkin ada hal lain, tapi dia nggak mau cerita apa. Udah sampai kali itu selesai, dan gue cerita soal yang gue nemu duit. Teman gue sih yang nemu duit. Terus gue ceritain, dia juga nemu duit tadinya mas. Gue cerita gitu ke orang base campnya, dan orang base campnya itu bilang, orang base camp itu lebih kaget orang base campnya. Dan ternyata gue baru tahu kalau ini kata orang base camp ya, kata orang base camp langsung,
kalau misalkan lu nemu duit di Gunung Lawu, apalagi itu malam satu suro kalau nggak salah, itu banyak orang yang sengaja naruh duit buat dijadiin tumbal. Dan terus pas gua tanya kenapa anak kecil itu ngomong harus izin dulu sama yang di dalam, dan mas-mas itu kaget, mas-mas itu nggak berani ngejabarin. Sebenarnya gue penasaran, cuma mau gimana, gue nggak dapat informasi yang lebih lanjut kan dari orang basecampnya, dan orang basecampnya bilang ya udah lupain aja, intinya kamu nggak kenapa-napa. Itu kata orang basecampnya. Sebenarnya gue masih banyak pertanyaan sama orang basecamp, tapi karena orang basecampnya nggak mau ngomong, ya udahlah, gue anggap itu pelajaran aja buat gue. Mungkin karena gue ada salah-salah kata atau apa pas gue main di Gunung Lawu. Dan akhirnya besoknya gue pulang lah. Gue pulang ke stasiun Solo Jebres. Oh enggak, gue pulang ke stasiun Purwosari karena gue mau ke Jogja. Pas gue sampai Jogja, anehnya gue nggak tahu kenapa, gue cerita sama teman gue. Pas gue di Jogja, apa yang gue alamin, dan gue bilang tiba-tiba hidung gue mimisan, masih ada bercak darahnya di tisu gue. Setahu gue kalau gue salah, setahu gue kalau misalkan tisu ada darahnya itu kan pasti masih bekas, bercaknya pasti masih ada. Tapi pas gue mau kasih unjuk ke teman gue, tiba-tiba darahnya nggak ada. Dan gue nggak tahu kenapa, temen gue juga kaget sih pas gue cerita kayak gitu dan ngeliat tisunya nggak ada. Ya udah, nggak gue lanjutin lagi ceritanya, gue stop sampai akhirnya gue cerita di sini. Sebenarnya masih ada yang ganjil buat ke Gunung Lawu lagi, tapi mudah-mudahan gue ada waktu buat kesana dan nyari tahu mungkin apa yang sebenarnya gue alamin sama orang yang lebih pantas gue tanya. Ya mungkin segitu aja. Mati kali ini mungkin ada episode-episode lainnya yang bakalan gue ceritain, dan mungkin ada narasumbernya juga. Mati tentang Gunung Lawu cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Darah Muda, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.